Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Aqulu lakum awalan ya ikhwan, ahlan wa sahlan, marhaban bikum bi hadhihi sanati dirasiyatil jadidah. Semoga di pada tahun ajaran yang baru ini antum masuk ke tahun ini dengan semangat yang baru pula. Kemudian antum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu syar'i ini merupakan salah satu jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan yang dengannya dia menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka ya ikhwan, dengan mengetahui keutamaan menuntut ilmu yang ini merupakan salah satu jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya kita bagi para tulabul ilm senantiasa bersemangat dan jangan sampai kendor, karena kita merupakan aset bagi nanti orang tua yang dengannya boleh jadi akan mengangkat derajat orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ikhwan, yang kedua, ana ingin memperkenalkan diri ana ke antum semua. Yang bersama antum sekarang adalah ana akhukum Zulfi Farid, akan bersama-sama dengan antum nanti mempelajari pelajaran Nahwu Shorof ya, yang di kelas 11 maupun di kelas 10. Kelas 10 sama kelas 11. Sebagai muqaddimah ya ikhwan, sebagai muqaddimah, ana ingin katakan salah satu syarat memahami agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis adalah belajar susunan bahasa Arab. Karena tanpa adanya hal tersebut, tata bahasa akan jadi berantakan. Nah, untuk mengatasinya nanti, ada baiknya untuk belajar ilmu Nahwu terlebih dahulu. Ilmu Nahwu atau Shorof itu sama ya. Ilmu Nahwu Shorof itu kurang lebih sama. Selain hal itu tentunya akan mendapatkan manfaat lainnya terkait karena satu sama lain saling berketerkaitan. Maka yang pertama-tama ini yang antum harus tahu ya ikhwan adalah apa itu shorof atau apa itu nahwu. Pengertian ilmu nahwu ya ikhwan, bagi antum yang sedang mendalami agama Islam tentu sudah tidak asing akan ilmu nahwu shorof. Ya enggak? Nah, ilmu nahwu secara sederhana adalah ilmu yang mempelajari tentang gramatika bahasa Arab. Hampir sama dengan grammar dalam bahasa Inggris. Itu hampir sama. Nah, bagi yang sudah kelas 10 yang naik ke kelas 11 mungkin sudah tidak asing ya dengan anak ya, karena di kelas 10 antum sudah belajar sama anak bahasa ilmu atau pelajaran shorof. Jadi jika antum mau belajar bahasa Arab, harus memahami terlebih dahulu ilmu nahwu, karena posisinya sebagai grammar. Selain itu juga membutuhkan yang namanya ilmu shorof. Ini sebenarnya saling keterkaitan ya. Tidak bisa dipisahkan antara ilmu nahwu sama ilmu shorof. Nanti untuk ya antum yang kelas 11, setelah antum kemarin itu sudah selesai belajar ilmu shorof, sekarang di kelas 11 ini antum mulai belajar ilmu nahwu. Sedangkan antum nanti yang sama ana di kelas 10
akan memulai dengan pelajaran shorof dulu. Insyaallah nanti setelah selesai kita lanjut dengan ilmu nahwu. Nah, ini sebenarnya sama ya. Sebenarnya sama ya, saling keterkaitan. Tidak bisa dipisahkan antara nahwu dan shorof. Kedua ilmu ini tidak bisa dipisahkan karena memiliki kedudukan yang sama, berkaitan antara satu dan satunya lagi. Jadi kesimpulannya ya kawan, ilmu nahwu itu fungsinya adalah menentukan harokat akhir kalimat, menentukan faedah dan makna, menentukan maksud dan kemahfuzan dalam bahasa Arab. Apakah berbentuk rafa' atau marfu', nasab, mansub, atau majrur, atau majzum. Karena jika salah dalam memberi harokat, maka maknanya pun juga akan berbeda. Antum masih ingat nanti insya Allah akan kita pelajari ya. Ini akan mulai kita pelajari pada pertemuan berikutnya insya Allah. Adapun manfaat belajar ilmu nahwu ya kawan, itu sangat banyak sekali ya kawan. Sangat banyak sekali. Itu bisa antum ketahui nanti setelah belajar satu persatu bab. Akan tetapi tidak ada salahnya kita sebutkan dulu beberapa ya. Nanti semoga Allah Subhanahu wa taala permudah kita untuk belajar secara tatap muka insyaallah. Tapi sebelum mempelajari ilmu nahwu, wajib mengetahui terlebih dahulu yang namanya stadium general tentang ilmu nahwu tersebut. Dengan mengetahuinya barulah Anda akan mudah mempelajari ilmu nahwu. Atau dalam istilah bahasa Indonesia yang tak kenal maka tak sayang. Kata pepatah ya. Nah, dengan begitu antum akan mendapat banyak manfaat. Seperti yang pertama ya, kawan, al-had. Al-had, ya kondisi ya, bisa mempelajari keadaan atau kondisi akhir kalimat bahasa Arab baik berupa mu'rab maupun mabni. Dengan begitu nanti antum akan tahu di mana tempat berhenti ya, tempat waqaf ataupun tempat yang diperbolehkan untuk mengambil nafas saat baca Al-Qur'an. Nah, ini yang paling penting ya, kawan. Ini penting ya. Tujuan dari mempelajari ilmu nahwu itu adalah agar antum tahu i'jazul Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan utama. Adapun nanti faedah-faedah lainnya itu adalah faedah yang mengikuti dari faedah yang pertama kita sebutkan tadi. Yang kedua ya ikhwan, antum dari belajar ilmu nahwu itu nanti manfaatnya antum dapat belajar mengetahui batasan berupa mempelajari kaedah-kaedahnya atau ahwalnya ya. Sehingga nanti antum lebih mudah memahami makna di dalamnya. Karena setiap bahasa Arab jika salah sedikit saja dalam pengucapan akan memberikan makna yang berbeda. Bahkan bisa melenceng jauh. Satu harokat saja yang berbeda nanti, atau satu huruf saja yang berbeda, nanti akan memiliki makna yang jauh berbeda dari apa yang tertulis dengan apa yang antum ucapkan. Kemudian yang ketiga ya kawan, hasilnya nanti. Ini akan antum peroleh ketika antum berhasil menguasai ilmu nahwu, yaitu antum akan terbebas dari kesalahan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, dan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, pengikut para salafus saleh, hendaklah senantiasa bersemangat untuk mempelajari nahwu. Karena dengan mempelajari nahwu ini nanti kita akan mengetahui atau memahami apa yang terkandung di dalam Alkitab dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat ya ikhwan, faedah ilmu nahwu bahwasanya nahwu itu lebih unggul ya dari berbagai ilmu, karena tanpa ilmu nahwu kita tidak dapat mempelajari ilmu lainnya. Karena ilmu nahwu merupakan ilmu alat untuk memahami agama Islam, atau lebih tepatnya memahami bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan alat untuk memahami agama Islam. Sedangkan ilmu nahwu itu adalah alat untuk mempelajari bahasa Arab, untuk mengetahui bahasa Arab. Nah, jadi yang paling pokok yang antum pelajari ketika memulai untuk menuntut ilmu syar'i itu adalah dengan mempelajari bahasa Arab.
Dan ketika antum mulai mempelajari bahasa Arab, antum mulai dengan mempelajari ilmu nahwu. Yang keenam, ya ikhwan, hukum belajar ilmu nahwu ini adalah fardu kifayah atas setiap kampung dan fardu atas orang yang membaca atau mempelajari ilmu tafsir Quran dan hadis. Ketika sudah ada yang menguasai ilmu nahwu dalam satu wilayah secara matang, maka gugurlah kewajiban orang lain. Nah, ini sekarang antum sebagai utusan dari kampung masing-masing ya. Antum nanti ketika datang ke pondok, maka itu nanti ada kewajiban buat antum nanti ketika belajar ilmu nahwu di pondok, kemudian ketika pulang, antum bisa sampaikan ke penduduk kampung antum. Ini yang penting. Kemudian yang ketujuh ya ikhwan, setelah mengetahui mabadi atau permulaan dari ilmu nahwu tersebut, antum bisa memposisikan diri dalam memandang dan mempelajari ilmu tersebut. Ada ini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.